Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang cara pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyila Citara. Nama saya Laila Amalia. Nama saya Raja Tunggul Kennedy Napitupulu. Pola pembinaan dan pengembangan karir dari profesi tenaga kependidikan. Baik, pembinaan tenaga kependidikan di sini bertujuan untuk meningkatkan kinerja mereka dan harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang yang bersangkutan masih bekerja. Di samping itu, pembinaan harus sesuai arahnya dan juga harus sesuai dengan tugas fungsi yang bersangkutan pada program sekolah. Namun sebelum itu, saya akan memberikan terlebih dahulu apa landasan dari peraturan pembinaan tersebut. Sudah tertera pada peraturan pemerintah atau PP nomor 74 tahun 2008 yang membedakan antara pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Artinya di sini setiap institusi ataupun lembaga yang bergerak di dunia pendidikan sudah sepatutnya mengadakan sebuah pembinaan terhadap tenaga kependidikan guna meningkatkan kinerja mereka. Nah, pembinaan di sini tidak hanya dilakukan sekali, melainkan terus-menerus atau secara berkala. Lanjut. Agar pelaksanaan tugas tenaga kependidikan berdaya guna dan berhasil, perlu dilakukan pembinaan secara terarah dengan profesional. Profesionalisme dapat tercapai jika pembinaan dimulai dari seseorang pegawai diterima di instansi di mana ia bekerja. Oleh karena itu, sistem pembinaan tenaga kependidikan berkaitan erat dengan sistem pengangkatan pegawai. Yang dimaksud di sini adalah setiap lembaga atau institusi dalam tenaga kependidikan di sini melakukan sebuah pembinaan sejak dari awal tenaga kependidikan itu mulai bekerja di situ dan mulai dibina dari awal dia masuk sampai nantinya kita bisa melihat progres-progres dari mereka. Lanjut. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya dari lembaga atau institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan keterampilan, pengetahuan, serta mempertahankan mutu kerja. Nah, di sini ada 4 cara pembinaan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah menyelenggarakan program seminar. Maksudnya di sini, institusi atau lembaga ini mengadakan program-program seminar yang nantinya akan diikuti oleh tenaga kependidikan di sini. Nah, program seminar ini biasanya dilakukan secara tidak secara sering, tetapi sekali dengan materi yang bisa sangat membina para tenaga kependidikan di sini. Terus yang kedua adalah lokakarya, terus yang ketiga ada sistem pembinaan, dan yang keempat adalah bisa juga dilakukan secara mandiri. Maksud dari mandiri di sini adalah ketika kita sudah diberikan program atau pembinaan dari lembaga institusi, itu semua tidak akan berjalan jika dari pribadinya sendiri tidak ada kemauan untuk terstimulus gitu, untuk ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, di sini sistem pembinaan sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan secara 2 hal. Yang pertama dari lembaga atau institusi, dan yang kedua dari dirinya sendiri. Karena hanya dirinya sendirilah yang mengetahui seberapa kemampuan dia, dan juga dialah yang mengetahui apa saja yang harus dibina. Nah, dari mandiri ini, dia bisa aja dengan belajar secara otodidak, mungkin dari membaca artikel, atau juga dia kursus secara khusus, misalkan dia bidang di tata usaha, maka dia kursus di bidang Excel. Itu yang dimaksud dari pembinaan secara mandiri. Nah, selanjutnya ini ada pola pengangkatan pegawai. Pola pengangkatan pegawai ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini ada sistem kawan, yang kedua ini ada sistem kecakapan, dan yang ketiga ini ada sistem karir. Nah, yang pertama, sistem kawan ini didasarkan dengan hubungan antar atasan dan bawahan. Pada pola ini,
Pengangkatan pegawai didasarkan pada hubungan antara orang yang berkuasa dengan bawahan yang diangkat. Sistem kawan dalam pengangkatan pegawai tidak ditemukan pada perekrutan ASN atau PNS, karena PNS ini memiliki kode etik yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang perekrutan ASN atau PNS dan kode etik yang harus dijalankan. Contohnya pada pasal 5 ayat 2 huruf J dijelaskan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau status untuk kepentingan orang lain. Sistem kawan ini bisa diterapkan jika misalnya di salah satu sekolah, misal ada guru sejarah yang sudah pensiun dan membutuhkan guru sejarah untuk pengganti, tetapi belum ada yang melamar. Boleh juga misal ada salah satu guru yang punya rekomendasi salah satu mahasiswa sejarah yang ingin siap melanjutkan karir menjadi guru di sekolah, dan itu boleh direkomendasi. Dan selanjutnya ini ada sistem kecakapan. Sistem kecakapan ini maksudnya pola pengangkatan pegawai ini berdasarkan kecakapan, bakat, serta pengalaman yang ia miliki. Sistem kecakapan ini bisa dilihat atau diketahui oleh seorang calon pegawai antara lain dari ijazah yang dimiliki atau hasil tes yang dicapainya. Sistem ini beranggapan bahwa negara kita ini akan maju apabila pegawainya ini terdiri dari orang-orang yang cakap. Dan selanjutnya ini ada sistem karir. Sistem karir ini pengangkatan pegawai berdasarkan kecakapan, namun selanjutnya menggunakan masa kerja. Nah, dalam sistem karir ini adalah sistem kepegawaian, di mana pengangkatan pertama seorang pegawai ini didasarkan atas kecakapan pegawai tersebut. Sedangkan kenaikan pangkat selanjutnya didasarkan atas masa kerja, kesetiaan, dan syarat-syarat objektif lainnya. Perbedaan antara sistem kecakapan dan sistem karir itu memang hampir mirip, tapi dalam dua sistem itu memiliki perbedaan. Sementara maksudnya ini pengangkatan pegawai ini kan tadi didasarkan pada sistem kecakapan. Nah, apabila pegawai ini memiliki ijazah atau hasil tes yang lebih memuaskan, lanjut menggunakan sistem karir untuk menerima calon tersebut menjadi pegawai karena pertimbangan kecakapan di atas. Lanjut ya. Nah, selanjutnya pengembangan dan pembinaan tenaga kependidikan itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku kerja tenaga kependidikan sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja pendidikan. Nah, maksudnya pengembangan dan pembinaan tenaga kependidikan ini merupakan suatu usaha dengan tujuan ini untuk mengoptimalkan kinerja tenaga kependidikan tersebut. Lanjut, Ja. Ya, selanjutnya pengembangan memiliki jangkauan yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan. Pola pengembangan kemampuan karir tenaga kerja itu dua, kemampuan melalui jalur formal dan pemberian kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan diri tenaga kependidikan. Untuk analisis terbagi menjadi 3. Analisis kinerja. Analisis ini dilakukan dengan prosedur analisis kinerja yang dapat dimulai dengan melihat dan membandingkan antara kinerja real tenaga kependidikan dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan. Apakah sudah sesuai atau tidak
sesuai dengan standar kinerja yang telah dipatok oleh pemerintah. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka selanjutnya dilakukan proses investigasi terhadap masalah atau kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja tenaga pendidikan. Yang selanjutnya, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan didasarkan pada hasil analisis kinerja. Beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu pertama, mengidentifikasi standar kinerja tenaga kependidikan. Yang kedua, mengidentifikasi kinerja tenaga kependidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tenaga kependidikan. Lalu pada poin ketiga itu analisis sumber daya. Ada beberapa macam sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan SDM tenaga kependidikan, yaitu sumber daya manusia. Kajian mengenai SDM ini meliputi jumlah tenaga kependidikan serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Lalu biaya pengembangan tenaga kependidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor biaya. Lalu selanjutnya fasilitas selain biaya. Fasilitas merupakan aspek yang turut berpengaruh dalam perencanaan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dalam fasilitas ini berupa fasilitas belajar seperti perpustakaan, laboratorium, media, alat-alat praktek, buku-buku, dan lain-lain. Lalu kemudian ada fasilitas pendukung, seperti sarana transportasi, alat-alat percetakan, dan lain-lain. Semakin lengkap fasilitas yang dimiliki, maka akan semakin mudah proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan tenaga kependidikan. Ya, tadi slide ini sudah saya jelaskan, mohon maaf. Ya, sekian dari kami. Silakan Laila. Mohon maaf, Asila. Asila, sudah selesai tadi? Udah. Ya. Laila ingin menambahkan lagi nggak? Nggak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.